penyelesaianmu sementara ya.
Yang sudah jawabannya bisa dikirim. Kira-kira nomor 13 dulu deh, 13 atau 14. Jawabannya kira-kira apa nih? Ada sambil kayak mendengarkan ya, sambil nanti kita bahas ntar lagi. Mungkin nanti ada beberapa kata seperti nanti ada interplay. Di kompleks interplay adanya timbal balik. Jadi mereka saling memengaruhi. Interplay. Kemudian ada prominent yang utama. Nanti saya garisin di situ ya di teksnya. Kemudian di paragraf kedua mungkin ada kata ada kata sprawling. Sprawling ya. Sprawling itu sama dengan apa namanya? Spread, menyebar. Kemudian ada kata contrived di paragraf yang kedua di bawah itu contrived. Itu sama dengan fake. Whether this contrived community, berarti tanda-tanda petik itu palsu ya. Kenapa dibilang komunitas yang palsu? Nanti kita cek. Kenapa sih di sini sebenarnya teksnya ini membahas apa sih? Baru 5 menit. Silakan yang mau ngecek nomor 13 dan nomor 14. 13 dulu nggak apa-apa. Nanti sambil kita berjalan nomor 14. 13, kira-kira menurut kalian jawabannya apa ini? Which of the following best describes the relationship of the second paragraph to the first? Ada satu soal di mana dia menanyakan tentang relasi dari paragraf 1 ke paragraf 2 atau sebaliknya. Relasi antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Ini dulu di SBM juga pernah ada. Tapi di sini sedikit kompleks. Jadi intinya sama tapi berbeda. Oke. Berarti untuk mencari relationship-nya, berarti yang harus kita cari apa sih? Kita harus cari kira-kira di first sama di second paragraph, main idenya itu apa dulu. Jadi tiap paragraf itu dia membahas apa sih? Sebentar, saya mau cek presensi kalian dulu sambil saya cek, biar nggak ada yang kelupaan. Nah, kita akan cek dulu dari paragraf pertama, kira-kira dia tentang apa sih teksnya. Jadi untuk paragraf pertama, dari first line-nya dulu deh. Published in 1961, The Tales of Life of Great American Cities remains one of the most important texts in the field of urban planning. Jadi di sini tentang perencanaan kota, urban planning. Nanti mungkin akan saya scroll ke atas ya. Jadi kita punya urban planning, yaitu ini bukunya, ini ya. Bukunya siapa tadi? Orangnya bukunya Jane Jacobs yang judulnya adalah The Death and Life of Great American Cities. Merupakan salah satu teks atau salah satu, kita bisa bilang buku ya, kan di sini dibilang publish, we don't know, artikel atau journal atau books yang penting dalam perencanaan kota. Jadi di paragraf 1 kesimpulannya adalah kita bisa ambil dari yang ada di terakhir-terakhir. Jadi seperti biasa ya, paragraf dari awal ke akhir dia akan dari general ke khusus. Jadi yang di awal dia menerangkan tentang teksnya punyanya si Jane Jacobs. Tentang apa sih? Nah, tentang apanya ada di bawah. Tentang apa sih ini? Saya di sini, misal. This thinking ran counter to many theories of the urban planning movement of the 60s and the 70s. Many of which advocate the separation of residential and commercial zones and attempt to create orderly, efficient utopias. Idenya si Jacobs itu adalah di sini. Proposed that only by acknowledging the complex interplay between residential, commercial, and industrial. Jadi dia mau memberikan suatu pandangan bahwa ada hubungan antara pemukiman yang komersil dan juga industrial.
yang mereka itu kalau mereka digabung, ya kalau mereka digabung dalam satu kota, dia akan menjadi that would not be safe but also enjoyable. Itu adalah konsep dari si Jane Jacobs. Tadi ya, dari umum ke khusus. Teorinya Jane Jacobs seperti apa, kemudian dianalisis di paragraf 1. Kita temukan di akhir-akhir paragraf yang pertama. Saya scroll sedikit. Enggak ding, banyak ya. Saya scroll ke atas. Jadi di sini, ini adalah rencana untuk membuat dia mereka itu bisa bisa berdampingan, kayak gitu ceritanya. Tapi, nah, in doing so, however, ingat ada kata however, bisa membantu ketika kalian bingung sama konteksnya. However menggambarkan kontras. Jadi kalau yang di pertama itu positif, yang di belakang pasti negatif. Jadi kebalikannya. However, they neglected the human element, and many today feel that this is one of the major causes of the urban decay, so prominent in many metropolitan areas. Jadi yang mereka lupakan, yang mereka neglect, yang ditolak sebenarnya. Jadi ada satu faktor yang mereka itu lupa, apa? Yaitu human element, tentang manusianya yang hidup di situ, yang tinggal di sana. Yang kenapa? Yang menjadi sebab utama dari urban decay. Mereka bilang seperti itu. Tanda kutip pembusukan si kota. Jadi mereka tidak memasukkan adanya faktor manusia yang ada di sana. Nah, jadi yang pertama dia sedang stated tentang teorinya ya. Teorinya si siapa tadi? Si Jane Jacobs, teorinya. Sedangkan di paragraf kedua, misalnya di sini yang pertama ya, as larger American cities attempt to combat crime and suburban flight, city leaders are reconsidering many of Jacobs' ideas and incorporating those ideas in sometimes unexpected ways. Jadi ini intinya mereka itu mulai mengaplikasikan apa yang Jacob itu offered, apa yang Jacob itu berikan teorinya tadi. Di sini contohnya, nah, one prime example of this is the proof. Jadi, sampai di sini saja. Yang pertama adalah teorinya dari Jacob. Benar ya? Teorinya dari Jacobs. Yang kedua adalah example. Nah, kita bisa lihat nanti dari yang kedua nanti ini bahwa banyak banyak faktor yang karena adanya mereka itu menolak mengesampingkan faktor manusia yang tinggal di sana, jadi banyak permasalahan yang datang kayak gitu. Jadi intinya tadi pertama teori, kedua example dari teorinya tersebut yang namanya the group. Ini tempatnya namanya the group. Ya. Jadi kalau kita cek di opsi, nah, biasanya saya lebih senang bisa screenshot per page. Nah ini karena naik turun jadi hapus. Cek nomor 13. 13 yang pertama ada a generalization based on previously stated hypothesis. Jadi ada generalization dari kata general ya. Berarti membuat si paragrafnya lebih umum, lebih general, lebih luas. Jadi a generalization. Jadi seperti tadi saya bilang dari paling umum ke paling khusus. Nah, ini menjadi yang paling umum. Nah, padahal beda ya. Tadi sebenarnya kalau kita bisa gambarkan dia menjadi lebih khusus. Kenapa? Karena dari setelah teori kemudian dia memberikan contoh. Jadi bukan generalization-nya. Walaupun ada hipotesis yang diberikan di paragraf yang pertama. Hipotesisnya betul di paragraf pertama. Kemudian, the logical conclusion to the ideas proffered in the introductory sentences of the first paragraph. Yang B ada logical conclusion. Bentar, ada yang kirim jawaban lagi, saya cek dulu. Oke. Yang B
Kalau tadi kita dapat yang A itu ada generalization, yang B kita punya conclusion. Ya, punya conclusion berarti dia menyimpulkan kembali. Berarti ini mirip-mirip dengan yang A, menjadi lebih umum juga kan? Conclusion berarti sama dengan main idea, sama dengan general idea-nya. Berarti dia sama dengan yang A. Dan yang di B dia juga memberikan the ideas proverb sama dengan purpose ya, sama. In the introductory sentence of the first paragraph. Jadi A sama B ini mirip. Generalization dengan logical conclusion. Kemudian previously stated hypothesis dengan ideas proverb in the introductory sentence. Jadi sama A sama B. Bukan ya. Kemudian yang C, a description of a case study that hopes to demonstrate the efficacy. Efficacy ya. Kalau kalian tahu kata effective, effect. Nah, ini sama. Efficacy berarti adalah efektifnya, keefektifannya of the ideas promoted in the first paragraph. Nah, sama seperti A sama B tadi, masih ada the ideas promoted in the first paragraph. Sama di paragraf 1. Kemudian dia mengatakan bahwa ada case study. Sesuai karena tadi dia bilang tentang example-nya. Nah, example bahwa suatu kota itu harus harus memasukkan faktor manusia yang tinggal di sana, seperti apa kondisinya. Yang di paragraf 2 digambarkan pada kota yang namanya The Grove. Itu mungkin daerah ya, bukan kota ya. Daerah yang namanya itu. Jadi case tadinya masuk. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Tadi sebenarnya belum ada yang jawab C. Apa? Kita akan lanjut lagi. Sebentar untuk yang D sama E. Yang D ada rebuttal. Rebuttal itu berarti bantahan. Kalau kita mau cari, dia seperti argue. Berarti dia membantah dari yang paragraf 1. Ya, berarti padahal di tes ini dia senada. Dia ngasih prinsip A dengan contoh A juga kan. Berarti rebuttalnya di sini salah. Kemudian yang E, hubungannya ya, suggestion that ought to be taken seriously by aforementioned city planners and urban dwellers alike. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah dwellers. Penghuni. Kemudian ada aforementioned itu berarti yang disebutkan sebelumnya. Suggestion-nya berarti dia menyatakan saran. Gitu. Itu untuk yang nomor 13. Oke, ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Boleh. Sambil kita bergeser ke nomor 14 ya. Oke, kita geser ke 14. Silakan yang mau memberikan jawaban, karena jawaban juga nggak ketahuan siapa-siapa, jadi kalian bisa kok ngasih jawabannya ke saya. Oke, 14. In the second paragraph, the author refers the groove as an example of. Nah, ini berarti masih nyambung dengan yang tadi ya. The groove ini sebagai apa? Ada yang mau jawab mungkin? Boleh. Sambil hitung-hitung coba-coba. Oh iya, yang E belum ya. Yang E itu, bentar, saya bukakan dulu. Dia tidak harus flip ke halaman selanjutnya.
Yang E itu adalah a highly suspect attempt to lull people to a false sense of community based on shopping. To lull, kalau kalian tahu kata lullaby. Lullaby. Itu lagu tidur ya. Jadi kalau kalian gak bisa tidur, kemudian dikasih lullaby. Lagu pengantar tidur, lullaby. Itu lull itu berarti untuk bisa untuk menenangkan, bisa untuk kayak bikin mereka tuh adem. Gitu. Oke, ada yang mau kirim lagi mungkin? Cek ya. Oke, nah sudah mulai banyak nih. Nah, oke, 2 jawaban. Dari opsinya dulu ya. Karena nggak ada yang jawab E, jadi oke, ini kita akan skip saja yang E, jadi yang untuk lal tadi. Karena memang bukan untuk apa namanya, bukan untuk menenangkan tadi ya, into false sense community, pada komunitas yang dirasa palsu, gitu ya. Yang tadi kan dia bilang bahwa prinsipnya adalah safe sama enjoyable. Nah, mereka enjoyable-nya ini entahlah apakah dia itu benar-benar enjoyable atau tidak. Kemudian kita ke C sama D dulu. Tadi karena ada yang menjawab A sama B. Kebanyakan A sama B. C sama D ya. C sama D. C. The kind of ineffective urban design that leads to suburban flight and downtown decay. Ya. Jadi reverse to the example of blah blah blah. Yang pertama yang kita tadi adalah kind of ineffective urban design that leads to suburban flight and downtown decay. Untuk yang downtown decay, nah ini kita belum tahu ya apakah dia benar-benar sudah ketika atau belum. Karena di contohnya ini, nah mereka itu sebenarnya sudah dibangun tadi ya dengan adanya pemukiman dan juga adanya saya bisa bilang kayak ada shopping center, ada cafe seperti itu. Kemudian mereka di mix dan tinggal seperti apa. Di paragraf kedua, kalau kalian lihat di line 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah ya. 5 dari bawah. Dari kata the questions that remains, however, is whether this contrived community, tadi ya, apakah komunitas palsu ini, atmosfernya itu, will be able to replicate the dynamics of a naturally occurring neighborhood, and only time will provide the answer. Nah, berarti belum terbukti apakah mereka sudah masuk ke suburban flight sama ke decay-nya. Apakah mereka itu sudah rusak atau belum? Karena belum terjawab. Mereka baru dibuat, gitu ya. Jadi yang C bukan. Kemudian yang D, the kind of ineffective urban design. Sorry, bawahnya ya. A modern country fence trying to piggyback on time-honored community tradition. 1, ada kata piggyback. Piggyback itu kayak apa namanya? Bahasa kalian apa ya? Nebeng, kayak gitu ya. Piggyback itu gendong sebenarnya, gendong belakang itu piggyback. Jadi ngikut trying to piggyback on time-honored community tradition. Di sini yang salah adalah 1, traditionnya. Ya. Kemudian contrivance itu kita bisa bilang dia kayak findings atau invention. Jadi hal yang baru kayak gitu baru ditemukan. Trying to piggyback on a time-honored community tradition. Jadi satu penemuan tadi ya, cara atau teori yang baru tadi, yang dia itu ngikut community tradition. Padahal dia harusnya relationnya antara community dengan tadi industrial. Dengan industrial. Jadi bukan traditionnya. Nah, sekarang kita punya A sama B. Tadi yang jawab A sama B ya. Kalau yang A, dia punya an
unnatural collection of buildings that hopes to create a new sense of community. Jadi, unnatural, ya. Jadi, satu kumpulan dari gedung, satu kumpulan daerah berarti ya. Satu daerah di mana mereka tuh berharap bisa membuat suatu sense dari community yang baru. Mereka bisa membuat suatu atmosfer dari komunitas tersebut. Tadi ya, dengan hidup berdampingan, safe and enjoyable. Dengan adanya pemukiman yang komersil dan juga industrial di sana. Sedangkan yang B, successful city planning based on the complex interplay of different aspects of human life. Nah, di sini A sama B itu sebenarnya benar-benar the opposite, mereka benar-benar kebalikannya. Kalau yang A tadi bilang unnatural collection, ya kan? Itu nanti di atas kita bisa temukan bahwa di sini one prime example dari atas ya. Paragraf kedua, line 1, 2, 3, 4, 5. Line kelima, paragraf kedua dari atas. One prime example of this is the Grove, a shopping center in the Fairfax district of Los Angeles attached to the farmers market. This sprawling commercial area resembles a village more than a mall, and intentionally so. There are outdoor sitting areas and pond and many cafes mixed with upscale shops. Dijelaskan, mereka tuh di mix seperti apa. Sampai ke shops, kalau itu tadi ya, yang the question that remains. Nah, jadi di sini untuk hasilnya satu, kita belum tahu seperti tadi yang ada di C. Kalau yang C dia langsung kasih ke negatif result dengan bilang bahwa leads to suburban flight and downtown decay, dengan rusaknya komunitas. Sedangkan yang B dia resultnya adalah positive, successful city planning. Padahal tadi ditekankan bahwa yang pada paragraf line terakhir, the question that remains. Nah, ini kita belum tahu apakah nanti akan jadi sukses atau tidak, karena kita nunggu waktunya dulu. Only time will provide the answer. Jadi di sini adalah yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa? Dia masih berharap. Jadi apakah rencana tadi yang dibuat oleh Jane Jacobs tadi bisa berhasil atau tidak sih sebenarnya? Berhasil nggak sih sebenarnya? Jadi ada harapan di situ. Belum masuk ke resultnya. Nah, belum masuk ke hasilnya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Unnaturalnya tadi dari campuran adanya farmers market sama shops dan cafes tadi yang dia hasilnya kita belum tahu. Hopes to create a new sense of community. Apakah harapan yang tadi bisa safe but enjoyable tadi, safe and enjoyable bisa diraih atau tidak? Jadi jawabannya adalah yang ada yang sudah jawab A berarti betul ya. Jadi tadi kebagi dua, A sama B. Walaupun mereka kayaknya itu di opposite, tapi memang mereka itu tipis. Jadi yang satunya mereka berdua sama-sama membahas tentang city planning-nya. Sedangkan yang C, D, E itu lebih menekankan pada hasilnya setelah mereka itu tadi ya. Setelah beberapa waktu kemudian baru terlihat hasilnya. Oke, nice. Berarti nomor 14 yang jawab juga banyak, yang menjawab benar juga ada, berarti kan? Kita lanjut ke nomor 15 ya. 15. The primary purpose of the passage is to blah blah blah. Tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya apa nih? Bisa dijawab dulu nih. Ada beberapa kata mungkin yang bisa kalian cek. Karena ini sebenarnya juga jangan dipakai juga. Contohnya,
This one. Bentar. Ini sama land-based kan misalnya. Ini sama dengan criticize, mengkritik. Criticize short-sighted urban planners who neglect to consider the human element when planning. Kemudian yang A ada kata zoning. Nah, ini dari kata zone. Jadi zoning, membuat zona, menzonakan. Membagi-bagi berarti ya, membuat daerah-daerah. Kemudian sympathize, kalian sudah tahu sympathize. Kemudian ada kata vibrant. Create a vibrant community. Vibrant sama dengan lively. Menyenangkan ya. Jangan dikira ini. Ada yang A, the urge the public support zoning initiatives that would further the goals planners such as Jacobs. Ada kata zoning. Apakah tadi ada kata zone di teks? Apakah ada yang menjelaskan tentang pembagian daerah mungkin? Kemudian yang B, short-sighted urban planners who neglect to consider of human element when planning a community. Tadi ada ya tentang faktor manusia yang tinggal di sana, faktor komunitas yang tinggal di sana. Kemudian yang C, sympathize with people attempting to create a vibrant community without the requisite social support system. Berarti kalau tadi kita punya human, yang di C kita punya social support system. Yang di D, cast doubt, berarti meragukannya, memberikan keraguan tentang adanya keefektifan dari rencana pembangunan kota, metode rencana pembangunan kota, ketika drawing attention to one more novel approach LA. Ketika dia itu sedang menarik perhatian pada satu approach yang baru, satu metode yang baru. Novel ya, kayak mungkin sudah sering banget dengan kata novel coronavirus, nah itu dari kata baru, novel. Yang educate readers about the potential pitfalls of the idea of developing community without considering factors. Without considering factors. Factorsnya apa di sini? Pitfalls itu sama dengan pitfalls, keruntuhan, hancurnya, kehancuran. Pit itu lubang, falls itu jatuh ke lubang ya, hancuran. Oke, jadi yang mana? Oke, tadi kayaknya commute ya. Oke. Kita balik ke paragraf 1 dan 2 pada nomor paling awal. Ini berapa paling awal? 13 ya. Nomor 13. Ada suatu teori dan dicontohkan suatu komunitasnya. Ya kan? Teorinya dia merupakan satu faktor yang nanti di paragraf 2 dijelaskan kira-kira kalau saya buat komunitas seperti ini, apakah nanti akan berhasil atau tidak? Di paragraf 2-nya seperti itu. Jadi, yang E, yang pitfalls tadi. Satu, dia kurang tepatnya jadi considering factors. Factorsnya apa? Kita harus lebih spesifik lagi. Faktornya apa? Kemudian yang D, meragukan keefektifan ketika drawing attention to one more novel approach. Nah, di sini berarti yang perlu kita garis bawah adalah yang while drawing attention to one more novel approach LA. Drawing attention-nya ini yang
kita nggak tahu apakah dia sekarang itu sedang menarik perhatian atau tidak. Karena dia publish-nya itu 1961 dan dia dianggap suatu penemuan, suatu teori yang penting dalam urban planning. Ya, dari urban planning. Jadi kalau kita bilang novel, sepertinya bukan untuk novelnya ya. Untuk novelnya. Karena dia sudah dibilang bahwa dia yang paling penting, teks yang paling penting tadi. Kemudian yang C tadi, vibrant sebenarnya dijelaskan juga untuk tadi safe and enjoyable tadi. Di sini yang salah ada di social support system. Nah, ini kalian teksnya menyebutkan kemana ini? Social support systemnya. Sedangkan yang A, zoningnya yang kita tidak dapat di teks. Ya, karena dia sebenarnya bukan zoning, tapi dia combine satu pemukiman dengan adanya si industrial tadi. Jadi yang tepat adalah yang B. Masih sama ya faktornya dengan yang human element. Masih sama. Mengkritisize. Kenapa mengkritisize? Karena di paragraf pertama dia bilang dia bikin teori ini tapi dia tidak menghitung, tidak mengconsider. Tidak memikirkan adanya faktor manusia di sana. Jadi bisa masuk ke criticize. Walaupun kita hasilnya belum tahu ya tadi ya. Apakah nanti positif atau hasilnya negatif. Tapi yang pasti dia lupa satu faktor yang penting di situ. Tadi makanya dibilang ada yang namanya fake community. Apakah ini benar-benar bisa berjalan atau enggak sih? Sampai dibilang fake community. Jalan enggak sih sebenarnya? Begitu. Untuk nomor 15. Nanti untuk yang teks kedua nih kita coba dari vocab ya. Biar nggak bosan juga. Jadi nggak full baca. Kita juga bisa sedikit sambilkan, bisa sambil buka HP-nya buat cari vocab ya, bukan buat yang lain ya. Kalau saya cari vocab atau buka PDF-nya tadi. Kita bergeser ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini sedikit complicated ya. Karena harus saya di teks dulu, dipahami, kemudian dipraktekkan di sini. Kira-kira mana yang benar? Kalau sebelumnya kita pernah dapat teks tentang prediction, mungkin ya, prediction yang saya pernah dapat. Nah, ini hampir sama, yang sedikit dinaikkan levelnya. Levelnya agak beda. Oke, nomor 16. Kira-kira yang mana nih? According to the passage, the urban planners 60s and 70s would likely respond to the development such as the growth by blah blah blah. Kita harus tahu dulu, urban planners 60s and 70s. Berarti ini yang lama ya? Kalian di teksnya, bentar saya cek dulu di teksnya. '60s and '70s. Wah, kenapa sekarang harus dulu? Kita cek dulu dari opsinya deh. Ada kata apa itu namanya? Loading. Loading itu sama dengan praise atau compliment, memuji. Loading the project designer for their foresight. Foresight itu bisa semacam prediksi. Jadi kayak melihat ke depannya seperti apa, itu foresight. In recognizing that neighborhoods need for an open air place in which to gather. Perlu tempat terbuka, perlu lahan terbuka di mana mereka bisa berkumpul, gathering. Kemudian ada kata question. Yang B ya, questioning the decision to place the new center so close to a previously established gathering and shopping area. Mempertanyakan keputusan di mana mereka bisa menempatkan pusat yang baru
yang dekat dengan shopping area yang sebelumnya telah ada, atau tempat yang digunakan untuk berkumpul yang sebelumnya sudah ada. Yang C ada warning. Warning ya. Warning that mixture of dining and shopping. Dining itu berarti kayak semacam cafe, semacam mall, tempat untuk makan. And shopping establishment combined with the disorganized layout will lead to inefficiency. Kemudian tadi sama dengan yang loading, praising local resident for supporting an artificially created community. Jadi ada kata artificially created community. Tadi kalau kita ada countries, di sini ada artificially. Sama ya, buatan, komunitas buatan. Atau Pak tadi fake. Kemudian yang E, fearing, ketakutan ya. That such center will fail to recognize to the complex interplay between the human users and the business that have been installed. Oh, tadi ada kata ini ya. Foster, saya kok lupa. Ini encourage atau support. Tadi loading sama dengan compliment atau praise. Nah, loading, encourage. Dari yang A ya. Yang A. Ada yang tadi keperluan open air place, tadi ini tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Kita nggak butuh open air place. Jadi masalah utamanya adalah di mana mereka tuh bisa ngeblend antara satu tadi residential, commercial sama industri tadi bisa ngeblend menciptakan satu komunitas yang baru. Ini seperti itu. Yang B, questioning decision to place the new center. Nah, berarti di sini jadi place new center-nya ini. Ya, berarti bukan masuk ke permasalahan ini tadi. Ini juga bukan. Kemudian yang C, dia menyebutkan tentang mixture of dining and shopping establishment. Nah, ini juga bukan. Ini dia komunitas dengan industrial. Yang D, sama dengan yang A karena dia pricing juga. Kemudian pricingnya apa? For supporting an artificially created community. Berarti dia memuji dengan adanya komunitas tadi fake atau artificially yang tercipta. Berarti ini salah. Bukan tempat lagi ya, ini salah berarti. Nah, jawabannya adalah yang E. Fearing that such center. Nah, jadi masih ada kata fearingnya. Ketakutan di mana nanti mereka, kota tersebut, daerah tersebut yang nanti dibangun, apakah nanti ini interplaynya, nah, timbal baliknya apakah akan berjalan atau tidak, apakah akan gagal atau tidak. Nah, itu untuk nomor 16. Jadi ini tadi dia di human sama di komunitasnya seperti apa sih. Gitu. Itu untuk nomor 16. Ada pertanyaan dulu mungkin? Siap HP dengan kamus ya? Kan akan banyak vocabnya nanti. Oke, ini untuk prediksi ketiga, karena teks 2 sudah kita bahas kemarin. Kita akan langsung ke teks yang keempat. Prediksi yang keempat maksudnya. Prediksi yang keempat. Saya stop share dulu sebentar. Saya ganti ke yang keempat. Oh iya, yang keempat sudah ada di grup, silakan bisa kalian cek untuk yang bahasa Inggris saja.
Silahkan soalnya bisa dilihat di PDF kalian di grup boleh. Kita akan bahas teks yang pertama ya. Yang teks pertama itu tentang literature, tentang kesastraan. Yang kedua, nah saya lupa yang kedua tentang apa kemarin ya. Yang kedua kalau tidak salah tentang ini orang yang punya pandangan khusus terhadap suatu agama. Nah, jadi agak berat temanya. Tapi pendek banget teksnya. Hanya kayaknya cuma satu paragraf saja. Bisa sambil dibaca. Nah, itu mungkin ada beberapa kata yang nanti bisa kalian cek dulu boleh. Contohnya untuk yang di teks. Nah, ini nggak usah lihat ya. Contohnya di line ketiga ada kata pondering. Kalian bisa cek pondering itu apa. Kemudian ada draft, ada cast. Di paragraf kedua ada cast. Kemudian ada harsh. Mungkin kalian mau cek mungkin. Ada kata harsh. Kemudian ada transmogrified. Dan ada mungkin kayaknya seperti itu aja sih. Inscriptions mungkin. Akan mau cari inscriptions. Mudah, katanya itu saja nanti. Kita coba nomor 13 ya. Kalau tadi full 5 menit, sekarang mungkin nggak terlalu lama, 1-2 menit saja. Sampai 2 menit untuk nomor 13 ya. 13 dulu saja. Kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya adalah main idea dari passage-nya. Berarti dari paragraf 1 sampai ke paragraf 3 yang paling umum. Dicari kira-kira poin yang salah di sebelah mana. Saya geser ke soal ya, sebentar. Silakan nanti nomor 13. 1 to 2 minutes untuk satu nomor. Nah, menurut saya ya, ini foresight ya, foresight mau dipakai langsung. Ya. Prediksinya, ini sepertinya banyak yang akan jawab satu jawaban. Sepertinya. Oke, we still have around 20 minutes. Kemungkinan nggak selesai lagi nih, ini kayaknya pages 2 nih. 13, ada yang mau jawab yang lain? Sambil kita eliminasi ya. Sudah 2 menit. Sambil kita eliminasi jawabannya. Contoh yang bisa kita hapus adalah yang A seemingly well understood concept is shown to have been Oke. Ya, jawabannya sudah mulai masuk semua nih. A seemingly well understood concept is shown to have been subject to much disagreement in the past and is expected to continue to the subject of disagreement. 1. Well understood concept. Well understood concept. Ini ya, salah. Kemudian yang B. Asking questions such as what is literature? Ada yang bilang fruitless endeavor. Jadi effort yang tidak berbuah, yang nanti tidak akan ada hasilnya. Fruitless endeavor. Endeavor, effort.
Kemudian ada kata consensus, ini sama dengan agreement, persamaan pendapatnya. Asking questions such as what literature? No. Kemudian C. Literature is a little understood concept to this day because few scholars have thought to attempt to define it. Little understood concept. Nah, kalau saya yang C ini tepatnya di little understood concept, karena sebenarnya bukan karena mereka itu dimengertinya sedikit, tapi mereka mulai punya pandangan sendiri-sendiri terhadap apa itu literature. Apa sih literature itu? Begitu. Jadi bukan karena adanya pemahaman yang sedikit, tapi justru karena mereka punya pemahaman sendiri-sendiri mengenai literature itu. Tadi ya, misal di paragraf 1 siapa, paragraf 2 siapa, paragraf 3 siapa. Mungkin dari itu kan sudah bisa menebak jawabannya apa ya. Jawabannya adalah yang A. The question of what is literature has been answered differently by different cultures at different points in history. Ya, sudah terlihat ya. Nice. Yang D itu ada di are doomed to failure. Enggak juga sih, enggak masuk ke kehancuran juga. Mereka cuma punya pendapat yang berbeda, but not sampai ke failure. Sebenarnya juga enggak failure. Mereka lebih punya pendirian masing-masing terhadap literature itu apa. Literature, kesastraan. Oke, jawabannya sudah benar semuanya dia yang jawab, yang masukin jawaban A semua jawabannya. Nice. Gampang banget nomor 13 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 14. Oh iya, belum saya hapus ya. Bentar. Nah, nomor 14. The author of the passage most likely mentioned cave painting in order to blah blah blah. Kira-kira cave painting itu udah di paragraf 3 berarti ya. Sekalian saya kasih tahu. Karena sudah jelas banget cave paintingnya di mana. Nah, kira-kira dia menjelaskan apa atau fungsinya itu apa sih sebenarnya cave painting disebutkan di teks. 1 to 2 minutes. Coba jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Oke, lihat saya sebentar tadi ya. Baik, jawabannya sudah masuk nih. Ada yang mau jawab lagi. Tadi lumayan sih nomor 13 tadi. Lumayan banyak yang jawab. Dan terbukti jawabannya banyak yang benar juga. 14 ya.
Tadi untuk yang cave painting kita bisa temukan di paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu dia bilang apa sih? Another fact to consider is the public's perception of literature. Jadi kok di paragraf pertama tadi dia menjelaskan tentang perspektifnya dari siapa tadi namanya? Imam Jafar Al-Sadiq. Dia bilang bahwa literature is the garment which one puts on what he says or writes so that it may appear more attractive. Jadi dia melihat sastra itu sebagai garment, sebagai pakaian gitu ya. Untuk memperindah, untuk membuat suatu ucapan itu lebih menarik. Si Imam Jafar Al-Sadiq bilang seperti itu. Kemudian dan di paragraf 2 kita punya Roman Jacobson. Roman Jacobson bilang bahwa literature is organized violent commits or ordinary speech. Nah, ada organized violence. Jadi kekerasan yang dia itu sudah terencana dalam bentuk speech, dalam bentuk utterances. Nah, jadi sedikit beda ya. Kalau tadi memperindah, nah ini kekerasan yang dia tuh dibuat sedemikian rupa. Dia bisa apa? Biar bisa diterima oleh orang. Tadi ada kata transmogrified itu sama dengan change. Jadi mengubah dari tadi ya. Utterances itu dari violence-nya dia bilang sebagai violence menjadi lebih bisa diterima oleh orang lain. Itu literature. Sedangkan yang di paragraf 3 dibilang ini dari persepsi publik. Persepsi publik seperti apa? While some may define cave paintings as literature. Jadi ada beberapa orang yang bilang bahwa cave painting itu termasuk sastra, termasuk literature. Others will argue that they are merely graphic inscription that do perhaps narrative are not literary. Jadi ada beberapa orang yang lain dia bilang atau argue bahwa mereka itu hanyalah gambar, mereka itu hanyalah prasasti gambar saja, merely graphic inscriptions yang menurut persepsi naratifnya juga itu tidak masuk ke sastra. Jadi untuk opsinya A sampai E, coba saya cek dulu deh, tambah lagi atau tidak. Oke, kita start dari yang A. Prove that such merely graphic description, depiction ya. Depiction itu sama dengan describe, description sama. Jadi penggambaran, description. Penggambaran yang have never been considered literature. Padahal tadi ada beberapa orang yang menganggap dia sebagai literature. Jadi tidak semuanya ya. Kemudian, provide example of type of artwork that has long been accepted. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi yang A, dia bilang tidak masuk dalam kategori literature. Yang B, diterima sebagai salah satu bentuk dari literature. Berarti bukan juga, karena dia setengah-setengah. Kemudian yang C, demonstrate that the definition of literature may require more than merely telling a story. Jadi memberitahukan bahwa definisi dari literature itu dapat require, punya syarat, dapat memiliki ciri-ciri lebih dari hanya merely telling a story. Ya. Merely telling a story itu sama dengan yang tadi, narrative. Tadi ada ya kata-kata tentang narrative, though perhaps narrative are not literary. Oke, tasuk dulu yang ini karena yang tadi ada ya. Nah, yang D sama kayak di atas nih. Yang D atau di sini ya, yang D notesnya emphasize that efforts to develop a definition of literature are destined to failure. Menekankan bahwa usaha untuk ngasih definisi dari literature itu akan gagal pada akhirnya. Akan gagal pada akhirnya, bukan juga. Kemudian yang E, underscore, sama ya, underscore, garis bawah, menggaris bawahi, sama dengan emphasize. Underscore that content must be universally appreciated in order to be deemed literature.
Di sini dia membicarakan tentang universally appreciated. Itu nanti bukan di cave painting. Ya, bukan di cave painting, melainkan pada novel yang nanti akan dibahas pada line berikutnya. Jadi, bukan cave paintingnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, narrative. Betul, tadi sudah dijawab C. Nice. Ya, jadi yang D sama E saya tahu di bawah ya. D tadi emphasize bahwa definisinya nggak akan ketemu sampai nanti akhir, akan gagal terus ketemunya. Sama yang terakhir itu adalah tadi, yang harus universally appreciated. Karena si cave painting ini sudah ada yang appreciated sebagai literature, tapi juga ada yang masih argue bahwa dia bukan literature. Nanti yang itu akan kita bahas pada yang novel di bawah. Oke, ini mungkin soal terakhir ya, mungkin ya. Mungkin. Nomor 15. Based on the passage about which of the following would Imam Jafar al-Sadiq and Roman Jacobson be most likely to disagree? Jadi kira-kira mana yang akan yang mereka tidak setuju? Poin yang mana? Kita cek dulu A, B, C, D, E. Tadi ya, kalau Jafar, Imam Jafar tadi bilang bahwa sebagai garment, sedangkan si Roman Jacobson sebagai tadi organized violence. Violence yang dia dibentuk sedemikian rupa. Suggest that the unstructured conventional words that define ordinary speech are transmogrified into a particular agreement on the page and in so doing become literature. Jadi ucapan kita yang biasa, ucapan keseharian kita yang dibentuk sedemikian rupa, nah agar dapat diterima oleh banyak orang, gitu. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E. Info nih sekalian ya, kalian di sini sekalian biar baca grupnya. Jadi nanti Kak Asli izin dan ditukar dengan jadwal kuantitatif hari ini. Gitu. Belum seperti itu. Oke. Sudah sekitar 2 menitan. Oke. Saya bahas ya. Untuk yang nomor 15. 15. Based on the passage tadi, mana yang kira-kira mereka tidak setuju? Walaupun mereka sebenarnya juga pendapatnya berbeda kan ya. Yang paling mereka tidak setujui. Kalau yang A, literature is more concerned with aesthetic criteria than substance. Jadi dia lebih berfokus pada adanya kriteria yang estetik. Ini kalian banget ya sekarang ya, kata-kata estetik. Kriteria yang indah dan juga daripada isinya tersebut. Jadi tadi di paragraf 1 saya belum bilang tadi. Setelah kalimat yang more attractive ya, sengaja belum bilang di bawah. When viewed in this light, literature begins to resemble less a description of a content itself
than an artistic veil draped over content. Jadi dia lebih seperti kain yang untuk mengindahkan, ya, untuk mempercantiknya tadi daripada konten itu sendiri. Jadi literature itu adalah bahan alat untuk mempercantik isinya, bukan isi tersebut ya. Jadi untuk yang A betul lebih sebentar nyalain annotationnya. Lebih menekankan pada estetik kriterianya daripada isinya tersebut. Dia mempercantik isinya. Jadi dia berbicara tentang eksteriornya, bukan intinya. Jadi ini disetujui sama si Imam Jafar. Kemudian literature without label literature, the ugliness of most writing will be apparent. Apparent itu sama dengan terlihat. Nah, jadi yang A sama B ini sedikit terikat ya, hampir sama. Kalau tadi yang A gunanya untuk memperindah, bukan isinya. Yang B ini, kalau kita nggak kasih label literature, ya, kita tidak kasih embel-embel sastra dalam suatu tulisan, itu nanti tulisannya akan jatuh lebih jelek. Nah, gimana kayak gini? Mungkin pertanyaan kayak gini. Kalau kalian lihat suatu karya sastra yang dia mungkin grammarly wrong, itu kan grammarnya salah. Kemudian kalau kalian lihat puisi yang di Indonesia mungkin, yang dia mungkin kalian pernah lihat ada puisi yang hanya main dengan satu kata yang terus diulang-ulang kayak gitu. Nah, itu kalau dia tidak pakai embel-embel literature, misal ini tuh puisinya ini. Nah, ada kata puisi, ada kata literature. Itu yang membuat si writing ini lebih indah di situ. Jadi yang B ini sama dengan yang A, dia betul. Kayaknya paket deh itu deh, bakal naik. Oke, tadi saya ingat ya? Saya lagi ngobrol. Oke, yang C, literature is dangerous because of its inherently violent structures. Nah, di sini dia bilang tentang dangerous dan bilang tentang violent structures. Berarti ini punya siapa? Punyanya si Roman Jakobson. Tentang adanya violent structures. Oke, punya Roman. Nah, antara D sama E berarti nih. Yang D, literature may have innate characteristic by which it may be recognized. Then, banned books are not literally because they are not universally appreciated. Nah, sama seperti nomor 14 tadi. Jadi yang banned books itu bukan punyanya si Jafar, bukan punya si Imam Jafar, atau bukan punya si Roman. Dia masuknya ke public. Ya, satu untuk yang E. Sedangkan yang D, innate characteristics ini berarti nanti dia reverse-nya ke yang organized violence, commit, or ordinary speech. Ordinary speech. Jadi percakapan yang biasa. Means dia punya innate. Kemarin ini sudah ya innate ya. Apa innate kemarin? Bawaan. Atau kalau kemarin kita bawaan ya. Bawaan. Nah, bawaan. Punya ciri-ciri bawaan yang dimana si ciri-ciri itu bisa dikenali. Dari mana? Ordinary speech. Nah, kenapa bisa ke sini? Karena tadi si ordinary speech itu adalah kalau kita membuat dia sebagai literature, bisa kita bentuk sedemikian rupa agar bisa diterima oleh orang banyak. Itu oleh si Roman tadi, Mas ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Paling kontras karena ini adalah public perception, bukan punya mereka berdua. Ya, di paragraf 3. Si public perception-nya. Umumnya seperti itu. Oke, saya sudah terlambat 1 menit sepertinya. Oke, jadi sampai sini dulu. Untuk pertemuan kali ini sama nomor 15, berarti besok kita lanjutkan untuk paket 4 passage kedua dan paket 5 passage pertama. Kemungkinan ya. Saya coba cek dulu bacaannya.
Oke, partisipannya masih sama ya? Masih sama. Kalau gitu, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah join dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi besok di jam yang sama, Mbak. Ya, thank you for joining and see you again tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.